Setelah membuktikan adanya hubungan hukum, kemudian si A juga harus membuktikan bahwa ada barang atau uang yang berpindah dari si A kepada si B. Misalnya ada barang berupa uang ya, dibuktikan dengan bukti transfer, kwitansi, dan sebagainya. Atau barang lain, misalnya ada perpindahan baik berupa faktur-faktur, delivery order, dan sebagainya. Sehingga akibat adanya hubungan hukum antara si A dengan si B tersebut, maka barang si A berpindah kepada si B tanpa adanya unsur kejahatan sama sekali. Di situ ada beban pembuktian yang ditetapkan kepada si A. Barulah kemudian penyelidik melakukan evaluasi apakah laporan itu layak diterima atau tidak. Jangan lupa alat bukti yang lain seperti keterangan saksi ataupun alat bukti surat atau berpetunjuk yang juga harus dilampirkan oleh si A sehingga asas terkait dengan beban pembuktian tersebut dapat dibuktikan oleh si A. Barulah kemudian terbitkan laporan polisi. Setelah terbit laporan polisi, kemudian si A ini dilakukan interview ya, atau berita acara pengambilan keterangan ya, BAPK, dan menjelaskan kronologis peristiwanya. Di dalam BAPK tersebut, kemudian penyelidik mencari bukti-bukti apa yang harus ia dapatkan agar dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan oleh si A tersebut adalah merupakan tindak pidana. Setelah si A dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan interview dalam bentuk berita acara permintaan keterangan, kemudian penyelidik mengajukan surat perintah penyelidikan kepada atasan penyidik. Di sini penyidik dapat melakukan undangan klarifikasi. Tadi dalam prolog awal saya katakan undangan klarifikasi itu wajib ya untuk datang. Memang benar undangan klarifikasi itu tidak ada sanksi hukumnya. Berbeda dengan surat panggilan pada tahap proses penyidikan, yang apabila dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atau dijemput secara paksa apabila memang keterangannya sangat diperlukan dalam pembuktian. Jadi dalam tahap penyelidikan ini, penyelidik terlebih dahulu menerbitkan undangan klarifikasi kepada saksi-saksi yang diduga melihat, mengalami, mendengar peristiwa yang dilaporkan oleh si A yang diduga sebagai korban dalam suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana. Kenapa kita yang diundang oleh penyelidik itu wajib hadir? Karena untuk membuktikan atau untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor. Misalnya si C menurut si A itu mengetahui pada saat adanya kesepakatan yang merupakan cikal bakal adanya hubungan hukum antara si A dengan si B. Di situ posisi si C dengan menghadiri undangan dapat membantah atau dapat membenarkan pernyataan atau keterangan si A tersebut, sehingga itu diperlukan dalam proses pembuktian oleh penyelidik. Kalau misalnya si C yang diklarifikasi ini membenarkan bahwa dia mengetahui adanya hubungan hukum antara si A dengan si B, maka tentunya si A dapat diperkuat dalilnya oleh keterangan si C tadi ya. Namun apabila ternyata si C yang diundang itu membantah dalil si A, maka itu dapat memperkuat kedudukan si B selaku terlapor bahwa sebelumnya tidak ada hubungan hukum atau dia tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara si A dengan si B. Ini penting karena itu sesuai dengan kriteria penyelidikan tadi ya di pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa
Penyelidikanlah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidak yang dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi penting bagi siapapun yang diundang untuk klarifikasi oleh penyidik agar hadir. Lalu bagaimana kalau tidak hadir? Kalau misalnya orang yang diundang itu tidak hadir, apalagi terlapor yang diundang oleh penyelidik itu tidak hadir memenuhi panggilan, maka bisa saja penyelidik mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh si pelapor adalah benar dan tidak ada sanggahan dari pihak terlapor. Itu pentingnya menghadiri kita undangan klarifikasi dari penyelidik. Meskipun tidak ada konsekuensi hukumnya apabila tidak hadir, tetapi paling tidak keterangan yang diberikan akan bermanfaat, apakah dapat menyanggah ataupun dapat membenarkan dalil yang diajukan oleh pelapor. Setelah melakukan undangan klarifikasi, kemudian pihak-pihak yang diundang itu dilakukan juga permintaan keterangan, maka disitulah dalam BAP ataupun dalam berita acara permintaan keterangan, penyelidik melakukan sinkronisasi terhadap alat bukti yang diajukan oleh si pelapor ya. Dalam ini si A, misalnya yang paling penting adalah mengklarifikasi alat bukti surat yang diajukan oleh pelapor. Misalnya terdapat kesepakatan tertulis ataupun terdapat bukti pengiriman barang, apakah benar diterima atau tidak, apakah si sopirnya ini mengirimkan barang itu tersebut ke si terlapor atau tidak, kemudian apakah memang benar ada uang yang ditransfer oleh si pelapor kepada terlapor itu benar nyampe apa enggak, dikuatkan dengan klarifikasi dari pihak perbankan, dikuatkan juga oleh alat bukti surat berupa rekening koran misalnya. Apabila sudah terpenuhi klarifikasi baik terhadap saksi-saksi, kemudian terhadap alat bukti surat, petunjuk dan sebagainya, maka setelah itu penyelidik akan menyimpulkan apakah peristiwa yang dilaporkan oleh si A ini adalah merupakan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal yang dipersangkakan dalam laporan polisi atau tidak. Itu tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lalu bagaimana tahapan-tahapan terkait dengan penyidikan tindak pidana, kita akan sambung dalam PT selanjutnya. Terima kasih.